Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandra S. Saya dari kelas R3H. Di sini, saya akan membahas materi yang saya buat dengan judul menganalisis mengenai mengapa sampai kita menggunakan perencanaan dan pengelolaan pesisir sektoral dan kenapa tidak menggunakan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang dilihat dari sudut pandang hukum. Pertama, yaitu wilayah pesisir dan lautan Indonesia dengan luas areal mencakup 5,8 juta kilometer, kaya dengan beragam sumber daya alamnya. Sumber daya alam tersebut terbagi dua, yaitu pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau yang disebut dengan renewable resources, seperti sumber daya perikanan atau yang disebut dengan perikanan tangkap dan budidaya, mangrove dan terumbu karang, dan kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau yang disebut dengan non-renewable resources, seperti minyak bumi, gas dan mineral, dan bahan tambang lainnya. Selain menyediakan dua sumber daya tersebut, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, jasa lingkungan, rekreasi, dan pariwisata, serta kawasan permukiman dan tempat pembuangan limbah. Lanjut, pesisir secara sektoral adalah perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral. Biasanya berkaitan hanya satu macam pemanfaatan, sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu. Sedangkan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan atau pembangunan secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Sedangkan pendapat saya mengenai hal tersebut yang tentang mengapa sampai kita menggunakan perencanaan dan pengelolaan pesisir secara sektoral dan kenapa tidak menggunakan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Alasannya yaitu, jika kita menggunakan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral, maka pada wilayah pesisir tersebut tidak terlalu tercemar dan ekosistem yang ada di wilayah pesisir tersebut tidak punah yang disebabkan oleh limbah-limbah industri. Oleh sebab itu, maka kita harus menggunakan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral karena pada perencanaan ini pula pemerintah hanya mendapatkan satu pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir untuk memenuhi tujuan tertentu. Sedangkan jika kita menggunakan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu akan mengakibatkan kerusakan terhadap wilayah pesisir tersebut dan dapat mencemari ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Karena perencanaan itu melibatkan dua atau lebih ekosistem dan sumber daya alam dan perencanaan ini pun berlangsung secara berkelanjutan untuk melaksanakan pembangunan wilayah pesisir. Lanjut, pengelolaan lautan yaitu pengelolaan lautan yang terkait dengan kebijakan nasional yang mengatur pengelolaan wilayah laut. Adapun batas lautan dimulai dari batas yurisdiksi di darat sampai ke laut lapas sejauh klaim negara yang bersangkutan. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 UNCLOS memberikan dasar hukum bagi negara-negara pantai untuk menentukan batas lautan sampai Z dan landas kontinen. Tujuan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut adalah dengan membangkitkan kesadaran masyarakat atau yang disebut dengan public awareness, di samping melakukan proses-proses partisipasi dan kolaborasi atau kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut berdasarkan arah dan kebijakan dari pembangunan wilayah pesisir dan lautan yang telah ditegaskan dalam GBHN, maka perlu ditetapkan pokok-pokok kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan seperti 1. Kebijakan menegakkan kedaulatan.
dan yurisdiksi nasional. Yang kedua, mendayagunakan potensi laut dan dasar laut. Yang ketiga, meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan. Yang keempat, mengembangkan potensi berbagai industri kelautan nasional dan penyebarannya di seluruh wilayah tanah air. Yang kelima, memenuhi kebutuhan data dan informasi kelautan, serta memadukan dan mengembangkannya dalam suatu jaringan sistem informasi kelautan. Dan yang keenam yaitu mempertahankan daya dukung serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Terima kasih, itulah paparan materi yang saya dapat paparkan pada siang hari ini.